Ya, ini pertanyaan yang menarik terkait tentang karya-karya monumental almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Saya banyak wawancara dengan Al-Mukarramun para masyayikh kita, termasuk Abah Tungguru Anas Asyri. Saya banyak bertanya terkait tentang cara Bapak Maulana Syekh menyebarluaskan karya beliau. Yang pertama, banyak hal yang Bapak Maulana Syekh memang lebih menonjol ketawaduan, kesufian beliau. Lebih banyak menonjol kesufian beliau terkait tentang karya-karya beliau itu sendiri. Bahkan sampai kita melihat pada aspek pujian gurunya sendiri. Ya, beliau sembunyikan sekian lama. Ya. Mi'rajus Sibyan ila sama ilmil bayan itu karya Maulana Syekh, ilmu balaghah, ditulis pada tahun 1960-an ya. Kemudian diberikan takris oleh mahaguru beliau, sastrawan terkenal Hijaz saat itu, Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, yang memberikan takris pujian tentang karya beliau yang biasa kita nyanyikan dengan ya, lagu Lillahi Zainuddin fi fadlihi ila akhirih. Itu udah lama sekali memang itu tertulis termaktub dalam karya Maulana Syekh, tapi ya baru dikomandangkan di halaman di kalangan murid-murid Bapak Maulana Syekh itu di saat kunjungan ya Maulana Syekh Maulana Syekh Yasin Al-Fadani, abang nggih? Di saat ya Maulana Syekh Yasin Al-Fadani datang berkunjung ya sekitar 1980-an, ya. 86, 87 lah sekitar itu. Ya. Akhirnya tulab mahat itu ingin menyanyikan lagu itu. Ya, begitu ya Syekh Yasin Al-Fadani datang rawuh di hadapan Bapak Maulana Syekh mau mendendangkan lagu Lillahi Zainuddin itu. Bapak Maulana Syekh bilang stop, jangan lakukan. Tapi ditegur langsung oleh ya Syekh Yasin Al-Fadani, khalihim hatta yarifuk, khalihim, biarkan saja lakukan itu, biarkan mereka lakukan, itu adalah pujian gurumu yang maha tinggi kepadamu, karena banyak orang yang tidak mengenal dirimu, hai ya Syekh Zainuddin, khalihim hatta yarifuk. Gubahan-gubahan seperti itu juga karena ketawaduan Bapak Maulana Syekh, sehingga syair-syair beliau terkadang ya dilakukan oleh orang, bukan oleh Bapak Maulana Syekh sendiri. Itu satu. Kedua, ada syair karya beliau yang memang Maulana Syekh langsung sendiri yang melakukannya. Prakteknya pada waktu Abah Tungguru Anas di Mahat diajarkan lagu, bagaimana cara melakukan lagu Ya Dzal Jalali wal Ikram dan seterusnya. Ya mayyarumu diajarkan langsung beserta rentetan ilmu arutnya. Ya. Itu diajarkan langsung. Sama kayak lagu Hayya Ganu. Itu kan dipraktekkan langsung oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau ini saya temukan ini. Ya, saya menjadi saksi di saat Maulana Syekh melakukan Hayya Ganu Nasyidana itu. Hayya sampai begitu kita bilang wallahu a'lam bishawab pengajiannya itu langsung spontan Maulana mengatakan hayya begitu. Sampai tangan beliau menggepal. Ya, sempat sekali sorban beliau jatuh. Saking semangatnya gitu kan. Ya, sorban beliau dengan lilitannya jatuh. Begitu beliau mau mengatakan hayya gitu kan. Itu langsung Maulana sendiri yang ya mempraktekkan cara melakukan lagu itu. Iya. Jadi karya-karya Bapak Maulana itu ya sudah disanjung oleh Sayyid Amin Al-Qutbi, lahu yadun bayda'u dalat ala. Bapak Maulana Syekh bahkan Bapak Maulana Syekh menjelaskan dua hal kata-kata Jauharatil Maknun itu. Beliau mengatakan Jauharihil Maknun, ada juga itu. Ya. Mana yang lebih baligh, lebih ablaq, Jauharihi atau Jauharati? Sampai begitu penjelasan Maulana Syekh tentang lahu yadun bayda'u dalat ala jauharatil Jauharihil Maknun. Itu sampai kita dijelaskan dalam Maulana Syekh tentang makna balaghahnya syair-syair itu. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Bapak Maulana Syekh
menyebarkan karya-karya beliau melalui karya tulis muridnya. Hizib Nahdlatul Ulama itu masih termaktub di dalam ya lembaran sejarah Hizib Nahdlatul Ulama, bahwa hizib pertama kali ditulis oleh ya tilmidhi waladi al-bar al-ustaz al-hajj Dahmuruddin Panshor. Ditulis itu di nuskhah Hizib Nahdlatul Ulama. Bahwa mana saya menulis naskah itu dengan lembaran, kemudian dipindah tuliskan oleh murid beliau. Waktu itu yang paling bagus khotnya itu adalah ya almarhum Tungguru Haji Dahmuruddin Panshor. Kan ada di sejarah itu, tidak bisa dinafikan itu termaktub di dalam sejarah. Jadi hizib ditulis oleh ya murid beliau. Kemudian berikutnya Bapak Ulama saya mengaransemen karya-karya beliau itu dengan gubahan-gubahan kontemporer. Wasiat Renungan Masa dari tahun 1970-an ditulis, tidak pernah dilakukan di hadapan umum. Kecuali era-era 1992. Itulah mulainya kasidah tim Wasiat Renungan Masa. Tahun 1991-1992. Yang diperintahkan Bapak Maulana Syekh kepada Ustadz Fuad Panshor. Ustadz Fuad orang Lombok Tengah. Kemudian ya penyanyinya waktu itu adalah Syarifah, adiknya. Itu tahun 91-92. Disitulah yaitu Bapak Maulana Syekh mengaransemen Wasiat Renungan Masa itu dengan bentuk kasidahan. Nah sekarang saudara-saudara kalau mau mendengar asli lagu kasidahan ya Wasiat Renungan Masa, klik Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Ya. Channel Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Anda akan lihat nanti Wasiat Renungan Masa versi Bapak Maulana Syekh di situ. Memang beda dia itu. Ya. Nanti klik ya di Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara channel. Oh ini online juga ada. Oh ini online tidak bisa kalah dia. Karena duluan kan. Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara belakangan dia. Ya berguru ke NW online gitu. Ya, nanti itu cara menggubah wasiat-wasiat karya-karya Bapak Maulana Syekh itu. Kemudian Bapak Maulana Syekh menyebarkan karya-karya tulis beliau melalui percetakan tentu. Kitab beliau kitab Nazam Batu Ngompal itu dicetak di Surabaya, Toha Putra, Surabaya. Nah, itu percetakan dikirim ke Surabaya dulu. Jadi Nahdlatul Zainiyah, kemudian Wasiat Renungan Masa, kemudian selawat dan kitab-kitab salawat itu dicetak di Toha Putra, di Selaparang, bukan di Surabaya dulu. Ini kan mekanisme cara Bapak Maulana Syekh menyebarluaskan karya-karya beliau. Karya-karya beliau yang paling monumental di situ adalah Hizib Nahdlatul Ulama yang disebarluaskan oleh murid-murid Bapak Maulana Syekh, Abituren Muhibbin dan seterusnya. Jadi itu cara Bapak Maulana Syekh menyebarluaskan karya-karya beliau. Kalau hal-hal yang terkait tentang peristiwa yang terjadi di era-era Bapak Maulana Syekh itu banyak sesungguhnya. Era-era yang paling penting adalah era muwajahah ya. Di saat kita bermuwajahah langsung bertatap muka dengan Maulana Syekh itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibarat kita ketemu dengan pacar kita sudah mati gitu kita di situ. Ya, di hadapan Maulana Syekh seperti itu. Jadi ini hal-hal yang generasi-generasi milenial nggak dapat itu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu cara Maulana Syekh menyebarluaskan karya-karya beliau. Kemudian ada yang tidak masuk dalam Barazanji, dalam buku doa Mahat, nanti tinggal diedit saja oleh tim ya Senat Mahat Darul Quran Hadis sama jadi Syafi'an atau Lautan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.